Halo teman-teman, sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videoku yang judulnya Rawatan Kenari Paut itu. Sekarang udah hampir 40.000 views dan itu di luar dugaanku sih. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sharing tentang rawatan harian kenari supaya tetap stabil tingkat kegacorannya. Kembali lagi di channel Subscribe, channel yang membahas seputar gadget, otomotif, dan hobi kicau mania. Nah, jadi untuk kalian yang tertarik dengan ketiga pembahasan tersebut, bisa mengikuti channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah, serta nyalakan lambang notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Oh ya, kenari yang ada di hadapan kalian ini aku beli sekitar 3 minggu yang lalu dari seseorang yang ada di grup Facebook. Aku mempertimbangkan burung ini karena volumenya sudah cukup sih untuk aku pribadi. Kemudian durasinya sudah lumayan juga, ya kisaran 25 ke atas lah. Kemudian untuk posturnya aku juga suka dan warnanya. Yuk kita bahas gimana sih rawatan harian kenari supaya stabil tingkat kegacorannya. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat bermain kenari, mulai dari pakan, mandi jemur, kemudian pengumbaran, dan yang terakhir pemberian extra foodingnya berupa sayur-sayuran. Kita mulai dari pagi terlebih dahulu ya. Burung kita keluarkan sebisa mungkin sehabis subuh atau ya paling lambat setengah 6 lah. Kemudian cepuk pakan sama air minumnya jangan dicabut ya, biarkan saja di situ saat pengembunan. Oh ya, kalian gantung di tempat yang agak tinggi, terus sebisa mungkin ada pencahayaan lampu ya, supaya si burung tidak tidur gitu dan bisa beraktivitas selagi masa pengembunan. Selagi nunggu proses pengembunan, kalian bisa menikmati secangkir kopi atau sambil ngerokok juga boleh. Biasanya saat pengembunan, kenari akan berkicau terus karena dia merasa seperti di hutan dengan suasana yang masih sejuk dan udaranya pun masih sangat bersih. Saat seperti ini, kita secara tidak langsung melatih pernapasan dari si kenari karena udara yang dikeluarkan dan masuk ke dalam pernapasannya masih bersih dan segar. Hal itu bagus untuk sistem pernapasannya ya. Kemudian sekitar jam 7 kita bersihkan kandangnya. Pastikan betul tidak ada bekas makanan yang jatuh di lantainya atau di temboknya ya. Jika kita biarkan kandangnya keadaan kotor, banyak sisa makanan di lantai, itu akan berdampak buruk pada si kenari. Nah, dari sinilah awal mula biasanya si kenari suka nebok atau ngelantai ke bawah. Karena si kenari mencari makanan sisa yang tidak dibersihkan oleh kita setiap harinya. Dan itu sangat tidak enak sih untuk dilihat, dan untuk gantangan pun itu tidak dinilai. Ketika matahari sudah naik, kita bisa berikan cepuk mandi di dalam sangkar tersebut, dan cepuk pakannya kita cabut saja. Sisakan cepuk mandinya saja. Kita tunggu sampai dia mau mandi, dan ini wajib dilakukan setiap paginya. Sebisa mungkin jangan disemprot saat memandikan burung kenari, karena si burung rentan untuk mengalami kemasukan air ke dalam lubang hidungnya. Dan itu dapat berakibat fatal sih. Nah, kemudian untuk penjemuran bisa kalian atur seminggu 3 kali saja, karena burung yang kita bahas ini sudah dalam keadaan sudah gacor ya, dan sudah enak untuk hariannya. Jadi tidak usah dijemur terlalu sering sih kalau menurut aku. Kemudian untuk durasi jemurnya ya maksimal 15 menit lah, karena kalau lebih dari itu takutnya nanti si kenari kalian akan mengalami overbirahi atau OB. Lanjut, pemberian extra fooding. Kalian lihat situasi si burung dan cuaca juga, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap si burung. Semisal burung sedang keadaan birahi berat, berkicau sampai nabrak jeruji, nah kalian bisa berikan extra fooding sayur seperti timun. Kemudian jika sebaliknya, kalian bisa berikan telur puyuh, apel merah, atau jagung juga bisa sih. Kemudian pemberiannya jangan terlalu sering ya. Kalau menurutku untuk burung gacoran cukup seminggu 2 kali saja, kecuali untuk burung paut atau riwikan ya, jadi beda lagi. Oh ya, jika masuk musim penghujan, kalian bisa hindari pemberian jagung dan lain sebagainya tadi ya untuk extra foodingnya.
Berikutnya, pakan biji-bijian bisa kalian pilih mau settingan kenceng atau standar saja. Kalau aku pribadi pakai settingan kenceng ya, karena aku lihat dari karakter burungnya dan dari pemilik sebelumnya sudah biasa pakai settingan kenceng. Jadi pakai pakan bijian dari Ebut Jaya yang kotak warna kuning itu ya. Kalau dibilang beresiko overbirahi, ya tentu saja, tapi aku imbangi dengan penjemuran yang minim dan extra fooding yang aku kasih seminggu sekali saja. Selain meneruskan rawatan dari orang yang lama, aku juga ingin memaksimalkan tingkat kegacoran dari si kenari supaya durasinya bisa di titik maksimal. Tapi beda cerita jika kalian ingin settingan hariannya standar saja. Kalian bisa berikan pakan biji-bijian Vitamix dan diimbangi dengan ekstra puding sayur yang mencukupi asupannya seperti yang aku sebutin di atas tadi. Kalian bisa berikan seminggu 3 kali sampai 4 kali supaya berimbang antara pakan bijian dan ekstra puding sayur-sayurannya. Selain faktor asupan makanan, terapi embun, dan mandi jemurnya, kita juga harus memperhatikan latihan fisik si kenari. Kalian bisa berikan pengumbaran seminggu 3 kali. Untuk awal-awal, kalian lakukan pengumbaran dengan durasi 15 menit saja, lalu pindahkan ke dalam kandang hariannya. Terus, jika sudah terbiasa atau sudah lama gitu kan, bisa naikkan durasi jemurnya dari pagi habis mandi sekitar jam 8-an, kemudian kita masukkan ke kandang umbaran sampai jam 3 sore. Nanti kita pindahkan lagi ke sangkar hariannya. Tapi jangan lupa kalian tinggalkan sayuran dan cepuk minum saat pengumbaran. Dan yang terakhir, pada malam hari jangan lupa dikerodong ya, supaya terhindar dari gigitan nyamuk. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa share ke grup Facebook kesayangan kalian. Dan yang terakhir, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.